Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Nicas dengan NIM C0E021013 dari R001 Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan presentasi saya mengenai proses audit kinerja yang diampu oleh Bapak Birmi Eka Putra. Baik, untuk materi yang pertama ada audit sektor publik, yang kedua ada definisi kinerja sektor publik, yang ketiga ada standar audit sektor publik, yang keempat ada standar audit sektor publik. Yang pertama, audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta BUMN dan BUMD lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indis Compatibilities atau ICW dan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR yang mengatur prosedur auditas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Karakteristik audit sektor publik. Karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal tersebut. Jenis-jenis auditor sektor publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama ada audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif plus lain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua ada audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan. Dalam hal tujuan dan prosedurnya, audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan, dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas dan fungsi yang diaudit. Yang ketiga ada audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi atau examination, review atau prosedur yang disepakati atau agree upon procedures. Materi yang kedua, audit kinerja sektor publik. Pengertiannya, audit kinerja sektor publik menurut Indra Bastian adalah sebagai berikut: pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau 6 program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Karakteristik audit kinerja sektor publik yang pertama ada pemeriksaan operasional. Pemeriksaan haruslah wajar, objektif, dan realistis. Yang ketiga, agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksaan harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandang pejabat pemimpin organisasi. Yang keempat, pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system. Jenis-jenis audit kinerja sektor publik yang pertama audit ekonomi dan efisiensi ekonomi, mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya atau input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, audit efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Materi yang ketiga, standar audit sektor publik dan audit kinerja sektor publik. Standar audit sektor publik yang pertama ada kualitas sumber daya manusia pada auditor pemerintahan. Auditor di sektor pemerintah harus bersifat kepegawaiannya adalah pegawai negeri. Yang kedua, landasan hukum langkah awal untuk melaksanakan audit atau pemeriksaan di kantor pemerintah. Yang ketiga, dan sebagainya.
standar audit kinerja sektor publik ada standar umum, yang kedua standar pelaksanaan kinerja, yang ketiga ada standar pelaporan kinerja. Yang keempat, laporan audit kinerja sektor publik. Laporan hasil audit merupakan bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar pembaca laporan dapat mengerti dan menindaklanjuti temuan. Alasan perlu dibuatnya laporan audit karena adanya permintaan yang tinggi atas transparansi pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat memiliki tuntutan yang tinggi untuk mengetahui penggunaan sumber daya publik oleh pejabat-pejabat yang mengelola kekayaan publik. Laporan audit berisi hal-hal sebagai berikut. Pernyataan atas tugas audit. Laporan audit tugas menjelaskan tugas audit yang berhubungan termasuk dasar pelaksanaan audit, nama auditan, ruang lingkup audit, pekerjaan yang akan dilakukan, informasi dasar mengenai auditan, informasi dasar tentang audit dan evaluasi secara keseluruhan. Terakhir, temuan audit. Terdapat 2 jenis temuan audit. Opini dan rekomendasi. 3 langkah utama dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu ada persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, penelaah, tahapan analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review dan komentar atas laporan yang diberikan oleh pihak manajemen atau audit. Yang terakhir, pengiriman, persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan audit keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.